Hilang? Hah? Nanti aja ada baru. Kita mau mulai nih. Mau mulai. Jadi dua akun loh. Gak apa-apa. Beneran? Serius? Bentar. Sana. Bentar dulu Cina. Halo Farzana sama Bonatorgi. Kita mulai nggak apa-apa ya. Halo Mbak Ade, gimana Halo, mau? halo. Iya. Uh, Ini dimulai aja. Dimulai aja, nggak apa. Ya. Oke. Ya, apa sambil nunggu. Baik. Silakan yang buka siapa? Bapak atau saya? Bebas kita ini atau aku dulu baru kemudian kita ke tantangan bebas berikutnya gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti Boleh, ada boleh. pertanyaan, Silakan. biar ini ya. Ya, silakan. Iya, halo Farzana. Ini apa ya manggilnya kakak ya, Kak Toto kemarin udah ini. Mbak Emma nggak bisa itu, cannot share screen while the other participant is sharing. Bang. Kayaknya share screen-nya Mbak Emma perlu ditutup dulu tuh. Oke, hatur nuhun. Oke, izin share screen. Apakah screen-nya kelihatan? Ini kayaknya ada ya. Ini ya. Oke. Oke, Farzana dan juga peserta yang lain, mohon konfirmasi apakah screen saya udah kelihatan? Udah belum? Udah ya, itu mikrofonnya dinyalain aja nggak apa-apa. Ini jadi kita akan coba mengenalkan tantangan bebas ya untuk teman-teman yang SD. Nanti kalau teman-teman yang SD sama yang teman-teman SMP ini soalnya beda-beda ya. Nanti ini saya Kak Toto pengen jelasin ada beberapa soal gitu ya. Nanti saya berikan contoh saja. Nanti kurang lebih kira-kira pas ngerjain di tantangan bebas itu soalnya biar punya gambaran ya. Nanti kira-kira soalnya akan seperti apa gitu ya. Nah, yang pengen Kak Toto inginkan bagi Farzana dan Bonatorgi, nah Bonartogi nanti adalah kira-kira kalau Kak Toto punya soal gitu ya, jawabannya apa ya? Bisa ya? Jadi pengen tahu jawabannya kira-kira nanti kayak gimana ya. Oke. Nah, ini nanti cara jawabnya biar kita punya catatan ya. Minta tolong diketik ya, diketik pakai tulisan lewat kolom chat. Coba dong tulisin dulu lewat kolom chat. Halo gitu. Bisa nggak? Di kolom chat ini sudah keluar. Hello nih dari Farzana sudah keluar. Dari Farzana bisa nggak ngeluarin? Oh ya, oke, bisa ya. Nah, kalau bisa berarti bisa dong jawabin soal-soalnya Kak Toto ya. Oke, nih Kak Toto punya soal kayak gini nih ya. Nah, di gambar ini di atas itu ada 2 gambar tuh ya. Ada apa? Jungkat-jungkit atau apa ngomongnya ya. Nah, di situ ada bebras. Ada kakak bebras, ada printer, dan ada motor sedang ditimbang. Nah, kalau ditimbang kan ada tahu ya mana yang berat, mana yang enggak ya. Nah, Kak Toto pengen tahu nih, ya kira-kira mana nih pernyataan dari berikut yang benar. Ya, yang Kak Toto inginkan adalah yang benar ya. Nanti coba dicek mana yang benar, mana yang salah. Yang Kak Toto inginkan adalah yang benar ya. Nah, ada 3 pernyataan di bagian mana yang benar yang mana. Ya, pernyataannya gimana? Ada A, B, C ya. A, B, C ini kira-kira mana yang benar? Apakah bebras lebih berat dari motor? Motor lebih berat dari printer, itu yang B.
atau bebras lebih ringan daripada printer. Nah, ini kalau ditimbang-timbang kayak gitu gimana? Mana yang lebih berat tuh? Apakah bebras lebih berat daripada motor? Oke, atau motor lebih berat daripada printer? Atau bebras lebih ringan daripada printer? Ayo, yang mana? Farzana jawabnya C. Benar. Farzan jawabnya B. Ayo, benar. Kita cek ya. Mau dicek? Ya, kita cek ya. Nah, sekarang lihat. Di sini ada bebras. Ini bebrasnya pakai warna kuning ya. Ada bebras. Sama kakak bebras. Ya, ini ternyata seimbang ya dengan motor. Ya, ini kan yang pengen dibandingkan adalah bebras dengan motor. Ini kalau misalkan kakak bebrasnya turun, kira-kira lebih beratan motor atau lebih beratan bebras? Lebih beratan motor ya. Ya kan? Nah, berarti yang A ini nggak benar, ya kan? Karena bebrasnya lebih ringan daripada motor. Betul ya? Berarti yang A bukan jawabannya. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Karena motor ini lebih berat daripada bebras, kalau bebrasnya diganti dengan printer, yang printernya itu lebih ringan dari bebras, kira-kira printernya akan lebih berat atau lebih ringan? Menurut Farzana gimana? Mikrofonnya dibuka aja, sayang. Gak apa-apa, ngomong aja. Ya. Lebih ringan. Lebih ringan ya. Betul ya? Berarti yang lebih berat motor atau lebih berat printer? Motor. Motor. Motor ya. Nah, berarti yang di Motor. B ini benar atau salah? Motor lebih berat daripada printer. Benar. 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 Benar ya. Benar. Benar. Nah, sekarang yang C. Kita coba lihat ya. Bebras lebih ringan daripada printer. Nah, ini ada nih yang dibandingin bebras sama printer. Kalau yang di bawah itu lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Lebih berat ya. Berarti bebrasnya lebih ringan dari printer atau lebih berat? Lebih berat. ya. Nah, berarti yang C benar atau salah? Salah. Salah ya. Oke. Nah, berarti yang jawabannya adalah yang benar yang B. Iya. Nah, ini yang jadi juri Kak Ade deh. Kira-kira siapa yang dapat hadiah nih? Ada hadiahnya enggak, Mbak Emma? Ada hadiahnya Ada ya. ya. Oke, Ada hadiahnya. ada. Tadi yang Ini ada lebih Farzan sama Farzana. Kira-kira yang dapat hadiah siapa nih, Mbak Emma? silakan jurinya. Kalau dari lebih Jurinya, cepat jurinya siapa? Mbak Ade aja. Oh ya, kalau tadi yang lebih cepat menjawab siapa? Yang pertama jawab. Aku. Siapa? Farzan. Farzan. Ya, Ya. oke. Ya, Oke, jadi untuk yang soal makasih ya. ini selamat ya Farzan. Ya, untuk Oke. Farzana dan Bonartogi masih ada kesempatan lagi. Ya, Masih ada soal kesempatan. berikutnya ada ya Kak Toto ya. Oke, soal berikutnya ya. Ini ada soal lagi nih. Ya, oke. Jangan jawab dulu ya. Tungguin. Ya. Soalnya kayak gini. Nah, Bunda Bebras ingin memotong pita ya dengan pola tertentu nih. Nah, polanya apa? Ada bintang, ada lingkaran, yang diikuti lingkaran, diikuti dengan bintang. Ya. Nah, padahal pita yang tersedia kayak gini. Ya. Nah, kalau ini nanti dipotong-potong, kira-kira ada berapa pola yang bisa didapatkan? Ya. Apakah 2, 3, 4, atau 5? Ayo, ada berapa pola? Farzana? Farzana 4. Farzana 4 juga. Wah, ini sama nih jawabannya. Apa karena kelas 4 jawabannya? Bukan ya? Bukan ya?
Apa itu mikrofonnya dinyalain aja ya. Oke. Kenapa kok 4 ini, Farzan? Apa? Kenapa kok 4? Karena di barisan pertama cuma ada satu bintang, terus setelah itu lingkarannya cuma satu. Jadi lanjut lagi ke depannya. Nah, itu ada bintang, terus setelah itu ada 2 lingkaran. Berarti benar. Terus itu belakangnya ada bintang lagi. Jadi benar ya, jadi satu. Terus setelah itu di depannya lagi ada bintang, diikuti dengan 2 lingkaran dengan bintang lagi. Jadi benar. Tapi berikutnya nggak ada bintang lagi. Jadi kita lanjut ke bintang selanjutnya. Nah, di bintang selanjutnya diikuti dengan 2 lingkaran. Terus setelah itu diikuti juga dengan 1 bintang. Tapi setelah itu tidak ada bintang lagi. Jadi lanjut ke bintang berikutnya. Karena dilanjutkan dengan 2 lingkaran dan 1 bintang, jadinya 4. Iya, oke. Nah, yang kita inginkan, makasih ya Farzan ya penjelasannya ya. Jadi yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan ada bintang, diikuti 2 lingkaran, diikuti dengan bintang ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan karena ada 4 ya, 4 bentuk ya, ada 4 bentuk. Kalau kita lihat di potongan pertama ini kalau kita potong nggak bisa. Jadi Bunda Bebras nggak berani nih motong karena polanya beda ya. Nah, ini bukan pola yang benar gitu ya. Pola yang benar kapan? Pola benarnya adalah pada saat ketemu ini ya. Ya, ketemu yang pertama adalah bintang, diikuti lingkaran, lingkaran tambah bintang. Jadi di bagian ini dipotong pola yang pertama ya. Terus kemudian yang berikutnya ada pola lagi. Sama kan? Bintang diikuti 2 lingkaran dan diikuti dengan bintang lagi ya. Oke. Nah, terus kemudian tinggal dicari bintang berikutnya. Kan baru di sini ya. Nah, kita potong lagi. Ini ternyata Bunda Bebras nemuin lagi pola yang lain. Jadi yang paling banyak bisa dihasilkan adalah ada 4. Ya, ini kayaknya pesertanya benar semua nih Mbak Adik. Bisa dapat hadiah semua dong kayaknya. Iya, boleh. Masih Boleh ya? tersedia kan ya, Bu Emma, hadiahnya? Bisa ya? Oke. Bisa ada ya. Jadi benar ya. Alhamdulillah. Selamat, pinter-pinter semua ini ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Kak Toto punya satu soal lagi nih. Ya, ini kayaknya lebih sulit ya. Nah, apa soalnya? Soalnya adalah tentang kode rahasia. Jadi, si Bebras ini membaca tulisan dengan kode rahasia. Tulisannya kayak gini. Ya. Nah, petunjuknya adalah huruf A ini nanti ditulis dengan huruf N. Nah, tapi kalau huruf N jadi ditulis dengan huruf A. Nah, kalau huruf B ditulis jadi O, kalau huruf O ditulis jadi B. Nah, setelah diselidiki, Bebras temuin kuncinya, ya kan? Ada tabel kayak sini. Nah, pertanyaannya ini itu menyatakan tulisan apa ya dengan kode rahasia kalau diubah ke bahasa Indonesia? Ayo, bisa nggak jawabnya? Yang pertama O, diubah jadi apa kira-kira? O, ditulis jadi B, ya. Apa itu? Bebras Panda I. Arjana punya jawaban enggak? Kalau ada ini kertas ya, kertas, pensil, pulpen boleh sambil coret-coret. Nanti di tantangan Bebrasnya juga nggak masalah ya untuk boleh bisa sambil coret ada ya boleh sambil coret. Ya itu tipsnya dari Alhamdulillah tadi udah nyiapin kertas. Oh iya, nyiapin kertas ya. Oke. Ini Farzana sama Farzan sama ya. Jawabannya ya, cuman beda A aja namanya sih ya. Nah, sekarang kita lihat ya.
Huruf pertama ini adalah O, ya. Ini kalau kita lihat, ternyata O ini menyatakan huruf B, ya kan? Jadi O ini diganti dengan huruf B. Ini lihat nih, Kak Toto udah catat nih di kertas Kak Toto di bawah ya. Terus kemudian huruf R berikutnya ini menyatakan huruf apa? Farzana. Huruf R ini menyandikan atau mengkodekan huruf E ya. Maka kita punya E ya. Terus kemudian ini O, tadi udah ketemu tuh O-nya, ya kan? Oh, ternyata O-nya menyandikan huruf B ya, kita punya. Terus kita lanjut lagi, ketemu huruf E, ya kan? Huruf E yang keempat. Huruf E ternyata menyandikan huruf R ya. Terus kemudian huruf N ini tadi kan menyandikan huruf A ya. Nanti kita teruskan, ini kalau kita teruskan ternyata ketemu tuh ya. Nanti bisa nih Farzana ngasih kode ke bunda, ke ayah ya. Nah ini ternyata jawabannya benar juga nih Kak Ade ya. Dapat hadiah lagi dong atau gimana nih? Nanti hadiahnya Kak Ade yang bagi Oh ya. iya, oke ya. Bertiga ya, berarti Farzan. Tadi yang menjawab Farzan dan Farzana. Bonar Togi udah jawab belum? Belum ya kayaknya ya. Itu karena dan satu Farzan. keyboard kayaknya. Oh, Karena satu keyboard jadi bentuknya sama ya. Oke. Oke, mungkin itu saja contoh soal dari Kak Toto. Terima kasih. Ya, makasih ya Kak Toto. Ya, sama-sama. Ya, selamat sore. Assalamualaikum adik-adik semua. Ada Farzan, Farzana, dan Bonar Togi ya. Nah, tadi kan adik-adik udah lihat ya kalau contoh soalnya tuh bentuknya seperti apa. Dan mungkin gimana komentarnya? Lebih susah atau lebih mudah daripada soal-soal dari sekolah biasanya? Lebih gampang. Lalu Yes, lebih gampang ya. Jadi memang untuk soal-soal tantangan Bebras ini dia sifatnya itu adalah dikerjakan oleh siswa dengan penuh kegembiraan ya. Nah, di sini sekarang nama saya Ade, boleh panggil kakak, boleh panggil tante ya. Jadi mungkin akan lebih banyak untuk ngejelasin nanti pengerjaannya seperti apa ya. Kayaknya Farzana dan Farzan udah pernah mengerjakan ya yang untuk tantangan Bebras yang lalu. Nah, jadi di sini nanti juga masih tetap sama kayak tahun lalu, dikerjakannya itu online ya, jadi pakai di rumah masing-masing. Mungkin ada juga kalau di sekolah, nanti boleh tanya ke Bapak atau Ibu Guru, apakah di sekolahnya ada mengerjakan secara bersama-sama ya. Kalau misalnya nggak ada di sekolah, berarti bisa dikerjakan pada saat di rumah ya. Nah, contoh-contoh soalnya udah dijelaskan dengan Kak Toto tadi. Jadi hal-hal yang sudah sering ditemui sehari-hari. Kayak tadi kan ceritanya menimbang, kemudian ada apalagi huruf-huruf gitu ya. Jadi tidak perlu misalnya adik-adik khusus untuk menghafalkan dulu tentang apa gitu, nggak harus ya. Silahkan sesuai dengan apa yang sudah diketahui adik-adik ya. Harus ngafalin perkalian nggak Mbak Adik, Kak Adik? Nggak ada. Oh, kalau menghafal perkalian tidak harus ya. Tapi apakah nanti misalnya di soalnya mungkin ada penjumlahan, pengurangan, itu bisa jadi. Kan kayak tadi misalnya ngitung pola kan ya, ngitung pola, itu kan berhitung ya berarti ya. 1, 2, 3, 4. Nanti misal ada yang menggunakan hitungan-hitungan juga mungkin ya. Farzan dan Farzana kelas 4 kan ya. Nah, kalau kelas 4 itu nanti masuknya ke level siaga ya, sebentar ya. Nah, mungkin ini sekilas dulu ya. Jadi adik-adik nanti kalau mendaftar mengikuti tantangan Bebras, nanti
apa sih bisa dapat apa nih? Yang pertama untuk siswa itu ada sertifikat. Kemudian untuk hadiahnya itu nanti akan diambil 3 besar per level. Ya, untuk sertifikat semuanya dapat nanti ya. Ada hadiahnya untuk peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Dan untuk tentunya juga pengalaman yang baru untuk adik-adik ya, karena di sini sebetulnya adik-adik belajar berpikir komputasional. Jadi bukan berarti kalau misalnya berpikir komputasional itu harus selalu yang pakai komputer atau bikin program atau apa, enggak, tapi sebetulnya adalah melatih logika dari adik-adik ya. Jadi kita bisa tahu seperti apa sih berpikir komputasional, kemudian juga soal-soalnya menyenangkan ya, fun, terutama untuk level si kecil siaga itu soal-soalnya banyak ilustrasinya, kemudian tidak terlalu panjang ya. Nah, Harus kemudian bisa kalau baca nggak Mbak Kak Ade? nah, khusus untuk yang level si kecil TK kelas 1 sampai kelas 3 SD itu boleh dibacakan ya. Boleh dibacakan oleh orang tua atau guru ya. Jadi Ini bisa jangan ya. khawatir kalau belum lancar ya. Tapi yang mengerjakan tetap yang milih jawabannya yang mana nanti tetap adik-adik sendiri ya. Harus jujur ya Kak Ade ya. Ya, harus jujur karena diselenggarakannya juga online ya. Percaya kalau adik-adik udah tahu ya, udah paham bahwa oh itu harus dikerjakan sendiri karena yang ikut tantangan bebas adik-adik bukan mamahnya ya. Oke. Nah, kemudian bisa juga nanti diinfokan ke gurunya atau ke sekolahnya apabila ingin ikut ya, ingin ikut tantangan bebas ini nanti bisa mendaftar. Nanti ada kita bagikan ya slide-nya ini dan kontak-kontaknya supaya apa? Nanti sekolah bisa yang pertama mendapatkan exposure ya. Jadi apa nih? Karena ini sih pesertanya adik-adik. Jadi daftar nanti adik-adik sebagai Biar peserta itu dikenal. akan terdaftar. Nama sekolahnya apa? Misalnya Farzan dari sekolah ABC, Farzana dari sekolah XYZ. Nah, jadi nanti orang-orang bisa tahu, oh sekolahnya di situ, sekolahnya ikutan tantangan bebas juga. Sekolahnya jadi terkenal ya Kak Ade. Ya, jadi terkenal, Jadi betul. viral. Ya. Nah, terus tadi kan dibilang kalau pelaksanaannya itu online ya. Nah, mengerjakan di website. Nama websitenya itu nanti ada di alamat websitenya ini ya. https://tantanganbebas.ipb.ac.id ya. Nanti akan dibantu oleh guru atau orang tua ya. Jadi untuk adik-adik terutama yang level SD sih nanti sangat boleh dibantu oleh orang tua dan guru ya. Untuk lalu tanggal-tanggalnya kapan? Nah, karena pesertanya itu biasanya banyak ya, banyak sekali, jadi dibagi jadwal. Nah, nanti kasih tahu ke guru atau mamahnya, atau ibu atau bundanya, kapan jadwalnya. Untuk Bonartogi misalnya masuk ke level si kecil kan, itu ada di tanggal 7 November. Ya. Sehari sebelumnya tuh biasanya ada jadwal latihan ya. Latihan apa? Latihan untuk masuk ke websitenya dan coba bisa nggak, bisa benar masuk nggak. Nanti dikasih username dan password ya. Untuk siaga itu di hari selanjutnya, yaitu 8 November. Nah, lalu jenis soalnya ada apa aja? Ada pilihan ganda, jawaban singkat, dan pencocokan. Tapi rasanya sih kalau untuk yang level si kecil dan siaga itu pilihan ganda aja. Ya, jadi nggak terlampau sulit ya. Oke. Lalu waktunya berapa lama? Waktunya untuk level si kecil itu 30 menit ya. Jadi adik-adik mungkin udah cukup terbiasa ya untuk bisa duduk tenang tuh 30 menit ya sampai selesai. Kalau misalnya udah selesai ngerjain 8 soal tapi mau cepet-cepet selesai, nah sebetulnya nggak apa-apa, 30 menit kok waktunya ya. Jadi bersabar dulu ya, tenang dulu, dicek dulu jawabannya ya. Siaga itu ada Saya yakin 40 semua menit. boleh keluar Kak Ade. Boleh ya, boleh. Sambil belajar untuk cek jawaban ya nanti. Jadi kalau udah jawab dicek lagi, udah yakin benar belum? Kalau udah baru ya.
kalau nggak salah yang sebelumnya itu satu soal bisa kembali lagi nggak ya, Kak Toto? Bisa kembali ke Bisa, soal yang sebelumnya? Bisa bisa, ya, bisa. bisa. Jadi Nah, nggak, jadi harus dicek nggak, lagi ya. Daripada ya, jadi ninggalin harus. nanti salah ya. Ya, ya, gitu. Nah, terus ini mungkin nanti kita infokan ya ke orang tua dan juga ke guru. Pendaftarannya itu nanti bisa dilakukan melalui link ya. Jadi daftar nanti tanya aja ke guru atau ke orang tua, saya sudah didaftarkan belum ya untuk ikut tantangan Bebras ini ya. Kemudian tidak ada biaya pendaftaran ya. Jadi gratis ya. Gratis dan bisa dapat hadiah tadi kalau skornya bagus ya. Oke. Nah, silahkan nih Farzan, Farzana dan Bonartogi, ada yang mau ditanyain nggak? Itu ada satu peserta baru Kak Adik, namanya Zufan. Siapa? Oh, Namanya Zufan. oh Zufan. Halo Zufan, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, halo. Zufan dari sekolah mana? SD Binekas. Oh, SD Binekas. Di BBR ya? Buah Batu Regensi. Iya. Iya. Zufan sebelum tahun lalu udah pernah ikut tantangan Bebras belum? Belum. Oh, belum ya. Kelas berapa, Zufan? 4. Oh, kelas 4 ya. Oke, sama berarti sama Farzan sama Farzana ya. Nah, tadi sebentar ya. Saya ulang sedikit untuk yang pelaksanaannya itu pakai website ya. Mungkin untuk karena udah kelas 4 biasanya dari sekolahnya juga disediakan sarana pembelajaran ya, pakai LMS ya kalau nggak salah ya. Zufan juga kemarin waktu pandemi belajarnya pakai website gitu nggak, pakai LMS nggak? Zoom. Oh, pakai Zoom. Kalau ngerjain latihan atau ujiannya pakai apa? Dikirim. Oh, Soalnya. dikirim. Oh, soalnya dikirim. Nah, nanti itu mengerjakannya di website ya. Di website ada soal-soal, terus nanti ada pilihannya, cara menjawabnya juga ada di situ. Nah, Zufan nanti masukkan jawabannya di situ. Ya. Harus Untuk daftar dulu nggak contoh, Kak Adik tuh? iya daftar. Daftarnya itu, nah di sini. Daftarnya di link ya, link registrasi ini. Bentar, saya end show dulu. Nah, nanti untuk ini ikut sama orang tuanya ya, Zufan ya? Iya. Nah, nanti bisa bergabung di grup Telegram ini juga nih. Oh, ini sebentar, link registrasinya dulu. Gratis ya Kak Adik ya. Gratis ya, tidak ada biaya pendaftaran. Nah, ini tahu infonya dari mana Zufan? Dari orang tua atau dari guru atau dari mana? Karena kalau misalnya dari guru atau sekolah, itu nanti ditanyakan ke gurunya apakah udah didaftarkan secara kolektif atau belum. Dari Farzan. Oh, dari Farzan. Satu sekolah gitu, Farzan sama Zufan? Enggak. Enggak, oh enggak. Iya, ya. Kak Adik, Kak Berarti Adik. ya Kan apa? ngerjainnya 1 minggu lagi. Itu boleh nggak Ya. ngerjainnya setelah sekolah atau pas lagi malam gitu habis sholat isya atau Oh gimana iya, waktunya? ada waktunya sebentar ya. Ini ada waktu lebih detailnya. Sebentar saya cek dulu jamnya.
Nah, untuk yang si kecil tadi itu kan si kecil tanggal 7 hari Senin, siaga itu hari Selasa tanggal 8. Untuk pelaksanaan hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu itu pukul 8 sampai pukul 16. Jadi kalau sekolahnya pulangnya siang, boleh setelah pulang sekolah. Tapi nggak bisa malam ya, nggak bisa maghrib gitu atau setelah maghrib nggak bisa. Pulangnya jam 4 nyampe rumah gimana, Kak Adik? Oh, sekolahnya sampai jam 4 ya, full day. Sampai sore. Wah, ya. Asar dari sekolah. Nyampe di rumah itu Iya, mungkin iya, iya. setengah 4, hampir jam 4 itu kan, kalau setengah jam nggak nyampe dia. Atau gimana ya? Iya, iya. Atau di sini ada sih. Tapi kalau Sabtu untuk kelompok besar, nanti mungkin kita coba tanyakan ya Bu Emma ya. Untuk yang pelaksanaannya tidak di sekolah, tapi bisanya setelah pukul 16. Terima kasih pertanyaannya. Nanti kita infokan ya. Terima kasih. Ya, ya. Oke, silahkan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini buat Zufan, nanti kalau ada apa namanya contoh-contoh soalnya, ini nanti kita bisa ini ya kirimkan ya ke ada grup Telegram ya nanti, atau kalau enggak nanti Betul. Farzan ngirimin juga tuh soal apa namanya contoh-contoh soalnya ya. Ya, iya. Sama nanti ada sesi latihan ya. Nah, yang ini nih. Bisa untuk lihat contoh soalnya, bisa lihat contoh soal di LMS-nya Telkom University atau di website yang memang untuk latihan juga yang sudah disediakan oleh panitia ya. Info lengkapnya nanti akan dibagikan melalui grup Telegram yang tadi ya. Jadi bisa bilang ke orang tua atau ke gurunya untuk bergabung di grup Telegram yang tadi ya udah dituliskan di chat. Berarti boleh share buat Yufan contoh soal. Yufan, bisa dengar saya? Bisa. Bisa ya. Oke. Nah, jadi contoh soalnya kayak gini, Yufan. Jadi kita punya soal-soalnya nanti mudah ya. Paling enggak nanti Yufan udah kelas 4 bisa baca sendiri ya. Nah, ini contoh soalnya gini ya. Pada gambar di atas nih kita punya ada kayak timbangan ya di sini ya. Ada bebras, ada printer, ada kakak bebras, ada motor sedang ditimbang. Nah, dari hasil gambar ini, timbangan ini, nah pertanyaannya mana pernyataan yang benar gitu ya. Contohnya apa pernyataannya? Gini, Yufan. Nah, kalau menurut Yufan yang mana yang benar? Bebras itu berang-berang, ya berang-berangnya yang ini yang rambutnya kuning. Nah, kira-kira bebras lebih berat dari motor enggak? Benar atau salah? Yang A. Oh, maafkan tadi habis baterainya. Ya, silakan dilanjutkan ke tadi ya, karena Zufan belum lihat yang latihan soalnya. Ya, silakan. Kemudian kalau yang B ini kira-kira motor lebih berat daripada printer. Benar nggak kira-kira? Ini padahal motornya nggak ditimbang sama printernya. Menurut Jovan, kira-kira benar nggak yang B? Salah. Hah? Salah. Salah. Kenapa kok salah? Harusnya motor lebih ringan daripada printer atau gimana? Motor lebih berat. Ya, berarti yang B benar atau salah? Motor lebih berat daripada printer. Benar. Benar ya, yang B. Nah, kalau yang C kira-kira benar atau enggak? Bebras lebih ringan daripada printer. Salah. Bebas, salah ya, ini udah ada gambarnya ya. Nah, nanti soalnya kayak gitu Zufan ya.
Jadi nanti ada contoh soal yang lain, tapi nanti ini nggak kita bahas ya. Tapi nanti contoh yang lain kayak gini, ataupun nanti juga ada contoh-contoh soal yang lain. Tapi nanti kita akan kirimkan lewat grup Telegram. Tadi Kak Ade sudah ngasih apa namanya linknya ya untuk join ke Telegramnya. Nanti di sana kita kasih filenya supaya nanti Zufan bisa belajar ya. Mau ya, Zufan ya? Baik. Ya, oke. Saya kembalikan lagi ke Kak Ade. Maka Kak Ade masih Ya, di... ya, makasih. Ya, silahkan. Mungkin dari Zufan atau Farzana ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak Nggak ada ada. ya? Oke. Ada. Nanti ini ya boleh langsung dicoba diakses. Itu untuk yang websitenya untuk latihan-latihan ya. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi juga boleh disampaikan lewat grup Telegram ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dicukupkan ya di sini udah mau 5:30. Udah mau 5:30. Ya, Siap-siap sholat maghrib. nanti iya sebentar lagi maghrib ya. Oh tadi ini ya di chat tadi Farzan nanya hadiahnya berapa ya. Hadiahnya untuk yang tiap level itu ada 3 orang, yang peringkat tertinggi peringkat 1 itu 500.000, peringkat 2 nih, Farzan? Kenapa? Hadiah yang mana dulu nih? Hadiah yang ini? Yang mengikuti tantangan bebras. Kalau yang tadi untuk yang tanya jawab nanti ada voucher ya, voucher link aja atau GoFo atau OVO atau GoPay ya, nanti diinfokan ya. Ya tadi mungkin karena Zufan baru gabung jadi nggak sempet ikutan ini ya kuisnya, kuis untuk jawab-jawab contoh soalnya tadi ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat hadiah ya untuk tantangan bebrasnya ya. Oke, dari Kak Toto atau dari saya Kak cukup Kak Ade. Mama? Terima kasih banyak Ya, semuanya. terima kasih banyak semuanya ya. Sampai ketemu lagi nanti di pelaksanaan tantangan bebras ya. Oh ya, nanti untuk pelaksanaan tantangan bebrasnya maksudnya itu dilakukan sendiri-sendiri ya lewat sekolah atau dari rumah masing-masing. Jadi nggak ada sesi Zoom kayak gini, nggak ada ya. Nah, jadi tapi kalau ada kendala nanti silahkan disampaikan di grup Telegram ya. Mudah-mudahan lancar semuanya dan senang ya, senang. Ya, senang ya, senang untuk mengerjakan soal-soal berpikir komputasional. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Dadah, Assalamualaikum. Dadah, Assalamualaikum. Ya. Makasih. Dadah.